teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena walaupun masih dalam masa pandemi ini, kita masih bisa bersekutuan melalui Zoom dan kita masih diberikan kesehatan. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Semua yang Tercipta dari NKB 217. Dia mau rekam. Nes, lagunya Nes. Yang namanya segala makhluk itu luas. Tumbuhan, binatang, termasuk makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan hidup berdampingan bersama supaya kehidupan berjalan dengan baik. Maka kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi, seyogyanya peduli kepada segala makhluk lainnya. Dan banyak cara yang dapat kita lakukan. Mari kita merendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang saat ini melaksanakan persekutuan lansia secara Zoom, kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya persekutuan lansia pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya persekutuan kami, serta biarlah Roh Kudus yang membimbing untuk menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Nats membuka Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta yang dalamnya.
sebelum kita mendengarkan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu, kita akan Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bilang dan bintang bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. ya Bu Swat, silakan. Agnes, udah. Ya, Bu. Giliranku sekarang. Ibu mau di situ atau di sini? Nggak usah di sini lagi. Itu Bu, mau di situ biar kelihatan itunya, Bu. Biar kelihatan itunya ya. Mulai. Ibu mulai. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya nggak pantas panggil opa oma karena saya juga udah oma sih. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di hari istimewa, yaitu Hari Cinta Satwa dan Puspa Nasional. Kita diajak untuk bersama peduli akan kelangsungan hidup segala makhluk ciptaan Tuhan dengan dasar bacaan dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itulah bacaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan tadi
dengan tema peduli pada segala makhluk. Ini tema renungan kita. Mengapa kita diajak peduli pada segala makhluk? Salah satu alasannya karena kita sering kurang peduli akan ciptaan Allah. Kurang peduli akan berbagai binatang, hewan yang ada di dalam kehidupan kita. Mau keadaan para binatang dan hewan itu nyaman atau tidak, terpelihara baik atau tidak, mau dilestarikan atau dimusnahkan, seakan itu bukan urusan kita. Mengapa kita cenderung kurang peduli akan makhluk ciptaan lain yang ada di sekitar kita? Saya khawatir hal itu disebabkan karena kita kurang sadar untuk peduli akan mereka. Karena itu sebagai persekutuan lansia di Hari Cinta Satwa dan Puspa Nasional, kita mau diingatkan untuk peduli akan segala makhluk, termasuk para satwa, bersama semua tanaman, pohon buah atau bunga yang manapun. Semuanya patut kita perhatikan dan pedulikan. Mengapa? Karena semua makhluk, diri kita sebagai manusia, para satwa, dan semua tanaman dan pohon-pohonan adalah ciptaan Allah. Hingga menjadi kewajiban dan tugas kita untuk mempedulikan dan merawat semua itu. Tindakan sebagai wujud kesadaran kita akan pekerjaan Allah yang menciptakan kita semua dan ciptaan yang lain. Wujud untuk kita menghargai dan mensyukuri pekerjaan Allah. Saudara-saudara, Allah menciptakan semua manusia, satwa dan puspa. Tentu Allah punya tujuan dan rencana dengan ciptaannya itu. Hanya saja kita sering kurang paham akan tujuan itu karena keterbatasan kita. Karena itu mari kita belajar lebih peduli akan apa yang Allah ciptakan. Di usia lanjut kita, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kepedulian kita kepada segala makhluk ciptaan Allah? Paling tidak hargai kehadiran apapun yang ada di bumi ini. Perlakukan apapun sebaik mungkin. Jangan memperlakukan apapun yang ada di sekitar kita secara sembarangan. Semau kita. Ingat bahwa kita bersama para satwa dan puspa, kita adalah ciptaan dan milik Allah. Jika terhadap sesama makhluk yang sama dengan diri kita, kita diperintahkan untuk mengasihi mereka, maka terhadap segala makhluk yang adalah juga ciptaan Allah, paling tidak hargai dan perlakukan mereka sebaik mungkin, semampu yang kita bisa lakukan. Upayakan supaya melalui kepedulian dan perlakuan kita terhadap mereka, ada kedekatan antara kita
dengan segala ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, bicara jujur, saya bukan seorang pencinta hewan yang suka mengelus-ngelus kucing atau anjing yang dilakukan banyak orang. Saya suka akan tanaman, tapi kurang untuk berkebun. Namun walau demikian, panggilan kita tetap, yaitu akui bahwa semua makhluk, para satwa adalah ciptaan Allah. Hargai mereka, jangan sia-siakan dan jangan sakiti mereka. Kecuali mereka adalah ciptaan Allah. Ayat 19 dari Roma 8 mengatakan bahwa seluruh makhluk menantikan Allah. Menantikan anak Allah dinyatakan. Apa artinya? Sebagai orang percaya, saudara-saudara, saya harap semua kita sadar bahwa dalam hidup ini kita bisa mengalami yang manis dan indah, juga yang pahit dan sulit. Di tengah pengalaman pahit dan sulit, jangan mengeluh. Seharusnya sebagai orang beriman, kita berharap bahwa yang sulit dan pahit itu sekali akan berakhir. Kapan berakhirnya? Kita tidak tahu. Namun yakinlah bahwa di dalam Kristus kita telah dilepaskan dari penderitaan apapun. Karena sudah dilepaskan dari penderitaan akibat dosa kita. Kelepasan dari penderitaan itu harus kita manfaatkan dengan berusaha mengatur sikap yang baik terhadap sesama ciptaan. Khususnya para satwa. Kita tidak tahu apakah para satwa yang kita jumpai merasakan perlakuan baik kita terhadap mereka. Apakah para satwa mengerti kepedulian kita akan mereka? Saya tidak tahu, tapi paling tidak bila kita berusaha membiasakan diri, memperlakukan makhluk-makhluk itu dengan baik, maka sesama manusia kita sekali pasti bisa sadar dan melihat serta mengenal tindakan kita yang tidak sembarangan terhadap satwa sebagai wujud dari tindakan kita selaku anak-anak Allah, para orang percaya. Semoga melalui tindakan itu kita bisa memberi kesaksian bahwa sebagai umat yang percaya, yang menghargai pekerjaan Allah, yang menciptakan semua yang ada, kita berkesempatan untuk memuliakan Allah yang mau menghargai dan memperlakukan ciptaan Allah yang bernama satwa atau puspa dengan baik. Mau melakukan yang baik sebagai orang percaya atas ciptaan Allah yang ada di sekitar kita? Semoga mau dan kita melakukannya. Tindakan yang menjadi kesempatan dengan bersaksi sebagai manusia yang sudah dibaharui Yesus. Kita memberi yang indah
untuk diraksakan oleh ciptaan lain demi memuliakan Allah. Sampai di sini saudara-saudara, semoga pertemuan kita hari ini mendekatkan kita pada ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Sampai kesempatan lain. Amin. Terima kasih Bu Swat. Bu, boleh tanya-tanya ya Bu? Boleh, boleh. Kalau Hari ini kita wisata nih di rumah Bu Swat. Ada banyak tanaman nih. Ada pohon jambu bol. Benar ya Bu? Pohon jambu bol. betul, Wah, itu usianya udah berapa lama tuh Bu? usianya sejak rumah yang lama dibongkar. Jadi 5 tahun, 6 tahunan. Waduh, mantap. Sebentar. Saya ini lagi video saya belakangnya burem ya. Bentar. Bu, terus di sini ada pohon cabai rawit nih, Bu. Subur Ada. loh. Subur banget pohonnya Ibu nih. Ya, udah lama itu. Boleh Nanti Bu, nanti kalau saya pulang boleh buat oleh-oleh ya, Bu? boleh dipanen. Saya sudah pernah ambil itu. Waduh. Ya, Saya sudah pernah ngambil dulu ke rumah Ibu. Emang tangannya Bu Swat itu dingin ya, semua subur, hijau-hijau. Bu, suka siramin bunga setiap berapa kali, Bu? Pagi sore? pagi sore. Enggak jelas lah, enggak jelas. Rasanya mah cuman sore. Terus ada ikan nih, Bu. Ikan siapa ya, Bu? Ikan apa, Bu? Ikan itu warisan Bapak. Warisan suamiku, Oh, Pak Ben. tadi katanya Ibu nggak suka piara ikan. Terus yang ngasih makan siapa, Bu? Pembantuku. Kalau ikan yang di pasar mau ya, Bu? Kenapa? Kalau ikan yang di pasar mau kan? Di pasar. Suruh Yang beli. udah tinggal digoreng, Bu. Oh enggak, karena aku enggak makan ikan. Oh, gitu. Lumayan loh ikan koinya Ibu. Lucu-lucu ya Ibu nih ternyata. Seneng nih. Banyak pohon. Tadi saya udah minta daun jeruknya buat bikin. Boleh. Mau bawa daun jeruk, mau metik rawit, boleh. Asal jangan daun pintu ya Bu. Nanti Ibu nggak punya daun pintunya di ini. Jangan. Nanti rumahku nggak bisa ditutup. Ya, Ibu kalau misalnya nyiram bunga suka sambil ditanya-tanya nggak tanamannya Bu? Ayo berbunga, bertumbuh gitu nggak Bu? Apa disiram aja Bu? Biasanya katanya gitu Bu. Kalau kita merawat tanaman, menyiram bunga, suka diajak ngomong gitu Bu. ya suka berterima kasih. Aduh, syukur lu udah berbuah tuh pohon jambu. Cuman hari ini jambu bolnya belum berbuah ya. Belum. Sayang banget. Udah berbuah kecil-kecil, belum gede. Oh, belum. Nanti kira-kira biasanya berapa lama tuh Bu sampai besar Bu? Nggak inget tuh. Ini Nah, kalau udah besar, baru kedua kali berbuah. wah, enak ya. Teduh lagi pas habis hujan. Teduh. Nanti cabai rawitnya kita buat makan mie instan, dipotong cabai rawit ya Bu. Seger Ya. kan? Hangat. Oke, Ibu Bapak, mari kita melestarikan atau merawat tanaman atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Baik, Bu Swat, kita kembalikan ke Bu Swat karena akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat. Mari saudara-saudara, kita akan memasuki doa syafaat dengan pokok-pokok doa. Bentar. Mana? Ada? Ibu? Oh. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami berkumpul dan kami diingatkan bahwa seluruh keadaan yang kami alami di hidup ini berasal dari Tuhan. Kami bersyukur di tengah kehidupan kami bersama dengan semua makhluk yang lain yang Tuhan ciptakan, juga dengan tanaman, pohon yang Tuhan ciptakan, membuat hidup kami menjadi indah. Terima kasih Bapak. Tolonglah kami untuk mensyukuri yang baik yang Tuhan telah karuniakan. Mampukan untuk kami memelihara lingkungan yang Tuhan karuniakan, supaya lingkungan kami ini boleh menjadi berguna, mengingatkan kami akan kuat kuasa-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan diri kami. Biarlah kami sebagai lansia boleh merasakan penyertaan-Mu. Dan biarlah di usia lanjut kami boleh hidup tetap setia kepadamu. Hidup di dalam beriman kepadamu. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami untuk kami mensyukuri semua yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa, mampukan kami hidup setia di jalan Tuhan. Berilah supaya kami boleh menyadari hari-hari yang Tuhan karuniakan, supaya kami juga boleh memanfaatkan semua hari yang Tuhan masih karuniakan sebaik mungkin. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau berkenan menopang kami di usia lanjut kami. Mampukan kami hidup rukun di tengah keluarga yang Tuhan karuniakan. Hidup rukun di tengah jemaat di mana Engkau tempatkan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu. Mampukan kami hidup setia sebagai anak-anak-Mu. Dan topanglah kami untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa saat ini untuk begitu banyak saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menguatkan mereka di tengah sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di ulang tahun. Tuhan, biarlah di ulang tahun yang Tuhan karuniakan, kami boleh bersyukur karena hari, umur, hidup yang Tuhan masih karuniakan pada kami. Kami berdoa Bapa untuk kebersamaan kami sebagai lansia di GKI Gading Indah. Biarlah kegiatan lansia di GKI Gading Indah membawa kami lebih dekat satu dengan yang lain. Membawa kami bersama-sama lebih dekat kepadamu. Bapa, berkati segala kegiatan jemaat-Mu di Gading Indah. Biar semua kegiatan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa. Berilah kepada kami semua di tengah keluarga, di tengah jemaat-Mu, di tengah lingkungan manapun, mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh bersyukur kepadamu. Bapa dalam sorga, topanglah semua kami yang hadir dalam acara lansia ini. Berkati kami. Kami berdoa untuk lansia yang lain yang tidak dapat hadir. Topanglah dan berkati juga mereka. Bapa di sorga, kuduskan kami supaya sebagai lansia kami boleh makin bijaksana. Dengan masa lampau kami yang panjang, mampukan kami bersyukur kepadamu untuk
membangun masa depan yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Sempurnakan kiranya doa kami Bapa, dan kuduskan kami. Kalau sebentar kami bubar dari acara ini, biarlah kami tetap ingat akan Tuhan dan hidup berusaha melakukan firman-Mu sebaik mungkin. Bapa di sorga, sempurnakan permohonan kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kami pohonkan ampun untuk segala kekurangan kami. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai di sini tugas saya. Sampai ketemu lagi di acara lain. Bu, nanti masih ada itu, Bu. Masih ada tugas? Bu. Ada? Tulisan. Kita masih saya masih diberi tugas untuk menutup acara ini. Oh nanti jadi bingung. Udah saya serahin dulu ke Ibu Erita dan ke Ibu Tria. Ya, makasih Ibu Suat untuk renungannya dan untuk Ibu Tria yang tadi sudah wawancara ya. Sekarang kita masuki di persembahan, di mana ayat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan bisa kita transfer ke rekening GKI Gading Indah dengan nomor rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Atau bisa juga nanti Oma, ada Opa memberikan persembahan nanti pada saat nanti kita sudah bisa on-site ya. Atau juga bisa apabila Oma dan Opa ada kerinduan untuk memberi persembahan, bisa menghubungi pengurus, nanti biar pengurus yang menjemput persembahannya. Ya, sebelum persembahan nanti itu kita berikan, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Betapa Hatiku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, untuk doa persembahan, saya minta Ibu Sri Sunarsi yang untuk membawakan doa persembahan. Suaranya, Bu, belum di itu. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang sangat indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun melalui Zoom, tapi semua karunia dan berkat Allah yang boleh kami terima pada saat ini. Bapa di surga, bersama-sama anak-anak-Mu, kami akan mempersembahkan bagian berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian untuk mempersembahkan uangnya pada saat ini. Dan kami pun juga berdoa untuk para anak-anak Tuhan, para majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan beri hikmat, tanggung jawab di dalam mengelola persembahan ini, yang semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat kepada Allah. Ampuni Bapa salah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bu Erita, kan kita belum sebelum doa penutup tadi kan nggak kelihatan ya pohon cabai karena hujan. Nah sekarang hujannya udah berhenti nih cabainya. Kelihatan nggak? Ya kelihatan, Bu Tria. Habis ini kita mau makan mie rebus pakai cengek. Terus sekarang kita jalan-jalan lihat ikannya Bu Suat ya. Sekarang udah berhenti hujannya, jadi kita bisa. Nah di sini nih kolam ikan. Jadi saya nongkrong dulu di sini. Tuh ikan-ikannya Bu Suat, warisan dari Pak Ben katanya. Ada apa lagi ya Bu? Oh ini pohon apa Bu? Lupa tadi. Dan di samping yang jambu bolnya yang sebelah sini nih jambu bol. Ini pohon jambu bol. Sayang, oh sudah ada bunganya. Udah banyak. Oh, sudah banyak bunga-bunganya. Kita wisata rumah Bu Suat. Cuman hari ini belum ada bacang karena kita nggak request. Nanti kita ada kursus bikin bacang. Pohon nangkanya juga masih kecil, belum ada buahnya. Apalagi ya? Kita ke samping sekarang. Ke samping ini ada pohon alpukat sepertinya, tapi belum ada buahnya. Jadinya tur ya, Bu Tria ya. Ya? Iya. Wah, sering-sering nih. Sering-sering wisata di rumah Bu Suat. Besok lansia diajak ke rumah Bu Suat, Bu Tria. Bisa. Wani Piro. Luar biasa. Banyak yang hijau-hijau. Kan kalau kemarin ikut seminar mata, setiap 2 jam kita harus melihat yang hijau-hijau. Sekarang saya melihat yang hijau-hijau. Supaya mata saya tetap sehat. Oke Bu Suat, sekian report kita. Ya, makasih Bu Tri. Sebagai ayat pengutusan diambil dari Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Marilah kita bersatu dan bersama-sama memberi karya nyata di dunia. Keluar dari batas-batas tembok gereja dan menjadi terang dan garam bagi sesama. Hanya dengan demikianlah kita bisa menyatakan besarnya kasih Tuhan kepada seluruh manusia.
Sebagai lagu penutup, kita akan nyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, sebagai penutup kita minta Ibu Suat untuk doa berkat, Bu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali kepadamu bersyukur untuk acara lansia yang boleh berlangsung. Kami datang menyerahkan diri padamu sebelum kami kembali ke tugas kami masing-masing. Kuduskan kami dan berkati kami. Biar pengalaman pagi ini mendekatkan kami satu pada yang lain dan bersama mendekatkan kami kepadamu. Bapa, terima kasih untuk acara siang ini. Tolong kami di dalam menyelesaikan tugas masing-masing dan tolong kami untuk tetap boleh bersama sebagai umat-Mu dimanapun kami berada. Bapa, sempurnakanlah hidup kami. Berkati kami. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Supaya apapun yang kami lakukan, dimanapun kami ditempatkan, kami sadar bahwa diri kami diciptakan oleh Tuhan. Dan semua satwa, semua pohon, tanaman yang ada di bumi ini, semua diciptakan oleh Tuhan. Bahkan betapa banyak yang tidak kami sadari. Tuhan, sempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan memberkati kami semua. Amin. 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 Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk Oma dan Opa, Ibu sekalian. Ada pengumumankah dari pengurus lansia? Ya, Agnes bisa difoto dulu nggak? Mumpung masih lengkap nih, baru kita kasih pengumuman.
Pakai Ya, HP aja, tapi Mas, tolong Katria. itunya kameranya dinyalakan semua ya. Pakai HP aja, Nas. Soalnya Katria lagi live report di luar di halamannya Bu Swat, nggak pegang laptop. Atau pakai HP-nya Bu Bentar, Erika. Kak. Bentar. Yuk, pakai HP aja. Itu minta itu ya, tolong kameranya dibuka semua ya. Ih, lagi di luar di kolam ikan, ada bangku kecil ternyata, jadi duduknya di luar enak. Bentar ya. Halaman 1 dulu. Halaman 1 senyum semuanya. Ada Katria ya? Nggak tahu Katria di mana. Halaman 2. Halaman 2. Enak di rumah Bu Swat. Habis hujan. Sudah, Nes? Bentar, Oke. Tante. Belum. Belum. Halaman 2, halaman 2. Udah berapa sih? 7. Dah. Oke, baik. Terima kasih.